Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillah, thumma salatu wassalam ala rasulillah. Baik adik-adik mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang produksi dalam perspektif hadis Nabi. Apa itu produksi? Ya mungkin semua sudah tahu. Kalau secara bahasa, produksi itu adalah menciptakan manfaat atas suatu benda. Bahasa Arabnya adalah al-intaj. Artinya mewujudkan atau mengadakan sesuatu. Secara istilah atau terminologi, produksi ini artinya menciptakan dan menambah nilai guna suatu barang. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan dengan istilah amal wa amilus salihat illal ladzina amanu wa amilus salihat. Ya, pada pelajaran kita ini adalah hadis ekonomi, maka kita bicara dalam aspek dan perspektif hadis-hadis yang berkaitan dengan produksi. Hadis yang pertama adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhan nas, wahai umat manusia, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan sederhanalah dalam mencari rezeki. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha." Karena sungguhnya seorang tidak akan mati sebelum rezekinya itu sempurna. Wa in abta'a anha, kalaupun rezekinya itu lambat, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan sederhanalah dalam mencari rezeki. Khudhu mahalla wa da'u mahram, ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Jadi dalam hadis ini kita bisa melihat bahwa orientasi dari produksi itu ya berorientasi kepada hal-hal yang bermanfaat dan tentunya juga berorientasi pada yang halal. Kemudian hadis yang lain nomor 2, Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyab. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, mata pencaharian apa yang paling baik?" Qala amalur rajuli biyadihi. Kata Nabi adalah pekerjaan seseorang laki-laki dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'im mabrur, dan setiap bisnis yang mabrur, yang baik. Jadi dalam hadis ini adalah seseorang itu dituntut untuk produktif, bukan hanya konsumtif, minta kepada orang tua, minta sana, minta sini, tapi seorang laki-laki itu atau seorang muslim itu, baik laki-laki dan perempuan, itu harus dituntut produktif, tidak hanya berperilaku konsumtif. Harus menjadi bisnismen, ya, pengusaha. Dan hadis yang ketiga, kata Nabi SAW, "Ma akala ahadun ta'aman qattun." Tidaklah seseorang memakan satu makanan pun khairun min ayyakula min amali yadaihi. Tidaklah seorang makan suatu makanan yang lebih baik daripada makan makanan hasil usaha tangannya sendiri. Jadi walaupun sedikit, apa yang dihasilkan itu lebih baik untuk dimakan daripada kita harus minta-minta, mengemis, mengamen, ya, dan lain sebagainya. Wa inna nabiyallah Daud alaihissalam kana ya'kulu min amali yadihi. Dan sungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam memakan makanan hasil dari usahanya sendiri. Jadi kita harus produktif, ya, karena orang yang produktif itu adalah mata pencarian yang terbaik untuk kelangsungan hidupnya. Kemudian hadis yang ketiga, kata Nabi SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala la ayyahtaltiba ahadukum huzmatan ala zahrihi khairul lahu min ayyas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'uhu. Sungguh, kata Nabi, salah seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia minta-minta kepada orang lain, baik orang lain itu memberinya atau menolaknya. Ini adalah motivasi untuk menjadi orang yang produktif. Nah, apa tujuan produksi?
Ya, dalam perspektif hadis Nabi, yang pertama itu adalah memenuhi kebutuhan pribadi, tapi secara wajar. Ya, yang paling utama adalah tentu kita untuk pemenuhan keperluan pribadi kita. Tentunya harus dilakukan secara wajar, tidak berlebih-lebihan. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Kata Nabi SAW, siapa yang memiliki tanah ladang, hendaklah dia garap untuk bercocok tanam. Atau dia hibahkan kalau nggak mampu. Kalau tidak lakukan, maka hendaklah dia biarkan tanahnya. Jadi harus orientasi produksi itu ya memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan hanya untuk diri sendiri saja. Kemudian tujuan yang lain adalah keperluan masa depan. Jadi produksi itu harus berorientasi pada masa depan. Bagaimana caranya? Dengan meningkatkan kualitas barang, dengan cara riset, inovasi. Nah, inilah makanya kita mengikuti kuliah supaya kita bisa melakukan penelitian, riset, inovasi. Jadi produksi kita itu tidak hanya statis, ya, begitu-begitu saja, tapi ada pengembangan, development, ya, pengembangan supaya produksi itu semakin baik hasilnya. Jadi kalau dulu handphone orang masih polifonik, ya, kalau sekarang sudah Android. Kalau dulu Nokia yang paling hebat, sekarang sudah Samsung misalnya, dan seterusnya ya. Jadi harus berorientasi pada masa depan. Kemudian keperluan generasi yang akan datang. Produksi nggak boleh mengganggu keberlanjutan hidup generasi yang akan datang. Harus ada keseimbangan antara generasi sekarang dan yang akan datang. Jadi misalnya orang nelayan ya, nelayan tugasnya kerjaannya atau produksinya adalah menangkap ikan. Maka silahkan dia ambil yang ada di laut itu dengan cara menjala, mancing. Yang tidak boleh itu adalah apabila dia ambil dengan menggunakan ambil dengan banyak ya sehingga menghabiskan ikan. Saya lupa istilah dalam kelautan itu ya. Diambil dengan kapal yang besar, kemudian dia angkut semua anak-anak ikan dia habiskan sehingga tidak tinggal lagi ikan-ikan sehingga nelayan menjadi susah. Jadi harus ada orientasi untuk generasi yang akan datang, jangan dihabiskan saat ini juga. Kemudian keperluan sosial dan infak di jalan Allah. Jadi produksi itu tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi saja, karena sebagai seorang muslim kita tetap harus berorientasi kepada akhirat. Nah, apa produksi yang dilarang dalam hadis Nabi? Ada beberapa ya, ini hanya di antaranya saja. Yang pertama adalah bisnis jual beli anjing. Kemudian bisnis riba, bisnis jual beli darah, bisnis pelacuran, produksi perdukunan, tato, dan lain. Dalam hadis dikatakan, qala Nabi SAW, naha an thamanil kalbi wa mahdil baghi wa hulwanil kahin. Rasulullah melarang dari upah hasil penjualan anjing. Kemudian upah pelacuran. Nah, maka tidak boleh kita bekerja sebagai pelacur. Kemudian yang menjual pelacur itu dan lain sebagainya. Kemudian tidak boleh mencari makan dari upah-upah perdukunan. Jadi dukun dan menyiapkan alat-alatnya. Dalam hadis lain Nabi mengatakan naha an thamanid dam. Nabi melarang hasil menjual darah. Wa thamanil kalbi, penjualan anjing. Wa akilir riba wa mukiluhu. Juga dilarang untuk memakan riba, juga orang yang pewakilnya, yang diwakilkan, tukang tulisnya, yang memberi, yang memungut, ya. Pokoknya yang berkaitan dengan riba. Wal washimah, orang yang bertato. Wal mustawshimah, dan orang yang minta ditato. Jadi bisnis tato ini ya tidak boleh ya, dilarang. Silakan mencari atau mencari penghasilan dari produksi yang halal. Banyak. Mungkin ini saja materi kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.